Kembali lagi bersama saya Arya dan Anti. Dan bagaimana kabar karantina Anda? Pasti masih sebagian karantina, sebagian bekerja, sebagian masa bodoh lah ya. Dengan situasi sekarang. Kita review film lagi aja lah ya. Bosan kemarin series mulu ya. Ada beberapa film baru yang langsung rilis di layanan streaming. Ya. Salah satunya film terbaru yang dibintangi oleh Joseph Gordon-Levitt ya. 7.500. Gimana sih ngomongnya? Nggak tahu. 7500. Ini tayang di Amazon Prime. Jadi kalau kalian langganan Amazon Prime, nonton dah di sana ya. Film ini menceritakan tentang pembajakan pesawat ya, dan pilotnya itu salah satunya adalah si Joseph Gordon-Levitt ini ya. Joseph Gordon-Levitt ini sebagai kopilot dan ada pilot seniornya juga ya, di situ. Yang beneran pilot. Ya bener ya, kalau dia beneran pilot ya. Kelihatan sih mukanya kayak lebih senior gitu ya. Gitu ya. So tahu anjir. Tiba-tiba ada beberapa penumpang mencurigakan masuk. Salah satu penumpang nekat itu mencoba untuk masuk ke ruang pilot ya, ruang kokpit. Bener banget. Dan mereka mengancam akan membunuh semua penumpang ya. 7.500 itu kan artinya pembajakan ya, kode? Iya, kode pembajakan. Bukan berarti dia ada di ketinggian 7.500 juga ya. Walaupun ini settingnya di situ doang, di kokpit ya. Cuman aku nggak ngantuk. Jadi itu beneran plain kokpit beneran gitu, bukan setting gitu. Iya, bukan studio gitu ya yang dibikin. Menarik sih, karena emang sudut pandangnya sangat terbatas. Kalau di ruang kokpit itu ya pandangan lu cuman ke depan gitu, ke luar, sama ke belakang. Ke belakang pun ya lu bisa ngintip lewat pintu kalau kebuka gitu, atau lewat monitor ya. Monitor, jadi emang sudut pandangnya cuma segitu aja gitu film ini selama 90 menit berjalan ya. Kalau di film-film Hollywood kan biasanya ada sudut pandang dari penonton lah, ada ina-inu lah. Dari penumpang juga kan biasanya. Dari pembajak lah. Kalau dari pembajak kan paling yang di awal di CCTV aja ya. Iya, itu pun lebih dari sudut pandang ya CCTV ya, yang kayak ngeliatin siapa mereka gitu ya, kayak orang-orang random ngapain gitu ya. Tapi itu cukup menjelaskan gitu, si pembajaknya gimana caranya bisa punya senjata dan lain-lain gitu ya, lewat adegan awal itu cukup informatif sih gitu. Ya susah, nerbangin pesawat tuh nggak semudah itu gitu. Nggak kayak film Into the Night gitu yang kayak gampang banget. Nonton YouTube ya? Iya, nonton YouTube lo bisa nerbangin pesawat, tapi ternyata tuh nggak semudah itu gitu. Dari lo harus pakai 2 tangan, terus bahkan dia pakai kertas-kertas itu kayak ada catatan gitu, pakai kertas-kertas, harus laporan setiap kali ada di mana, berapa bujur derajat apalah gitu. Aku nggak ngerti gitu. Bener sih. Jadi kayak real aja, terus sesimpel pesawat jendelanya bisa dibuka ya. Bisa lah, kalau ngerokok kan pilotnya. Oh gitu ya? Nggak percaya. Iya, ada. Pernah lihat. Masa sih? Si teroris tuh kan didobrak-dobrak pintu terus kan, pintu kokpit minta dibuka. Cuman si Tobaise itu kayak slow aja. Jadi kayak nggak yang berusaha nutupin pintu pakai apa gitu. Bener. Dia kayak cuek aja, ternyata kuat memang. Emang didesain kayak gitu sih. Iya, kita dalam keadaan darurat. Kalau di sini kan teroris. Jadi kita bisa ditemenin sama jet kayak gitu. Biarpun ya nggak guna juga sih. Berguna juga sih, misalkan si pembajaknya bawa bom nuklir gitu, ya kan mau nggak mau pasti jetnya hancurin aja pesawatnya gitu. Oh gitu? Ya bisa jadi kan, misalkan. Iya pasti gitu kan, pilih mana yang di sih. pesawat atau yang di bawah gitu misalkan. Waktunya ya cukup realistis, karena penerbangan dari Berlin ke Paris itu kan ya elah, itu mah kayak Jakarta kemana gitu ya, Jogja. ke Jogja gitu lah ya. Sejam. Ya pokoknya nggak jauh-jauh amat gitu, masih di situ. Jadi dengan durasi yang 90 menit tuh jadi kayak cocok aja gitu ininya si waktunya gitu. Serasa mendekati waktu yang sebenarnya gitu ya. Jadi tegangnya itu terus-terusan gitu. Menariknya itu kita jadi kayak nggak tahu ini endingnya gimana gitu. Mau kemana ini arahnya gitu ya, karena selalu menegangkan gitu. Pembajaknya juga ada 3 ya, dan kayaknya 3 pembajak ini pun sangat-sangat efektif gitu. Pembajak yang ya udah bertiga aja cukup bisa membuat kehebohan kayak gitu di pesawat. Cukup efektif, walaupun balik lagi ya stereotip pembajaknya masih kayak zaman dulu lah ya, film-film teroris dari Muslim kayak gitulah, jadi kayak boring banget gitu. Sebenarnya sih nggak ada yang nggak disuka banget, tapi ya film ini ya gitu doang, gitu aja gitu. Iya. Yang bagusnya dia bisa mempertahankan apa ya, ketegangannya itulah gitu. Jadi tiap waktu itu ada gitu, bikin kita kayak anjir apalagi nih, udah gini apalagi nih gitu ya, jadi kayak terus-terusan gitu, ini mau gimana lagi nih gitu. Itu tuh selalu
jadi pertanyaan-pertanyaan pas nonton gitu, sampai akhirnya ditutup dengan ya ending yang sebenarnya fair sih, maksudnya nggak jelek amat gitu. Jadi kayak ya udah kebaca pasti mungkin bakal kesana gitu ya, tapi ya not bad gitu sih. Tapi kan gitu doang, gitu aja. Tapi ya udah gitu, pas udah selesai ya udah gitu. Kalau aku sih ngerasa mungkin banyak adegan-adegan yang sebenarnya eksplisit gitu ya, kayak ditusuk-tusuk pakai pecahan beling kayak gitu. Cuman kayak terlalu cepet aja gitu ya diliatinnya, cerot walaupun brutal kan itu kayak set gitu, anjir gila. Terus di luar yang pramugari lah, yang penumpang gitu ya digorok gitu, anjir itu kan sebenarnya bisa lebih gore, tapi mungkin balik lagi kalau ngelihat dari sudut pandang Tobias ya kita juga nggak mau ngelihat kan hal itu bisa jadi kan, jadi kayak emang pengen bener-bener dari sudut pandang si Tobias ini gitu, jadi kayak udah gue nggak mau ngelihat terlalu ini gitu karena gue nggak sanggup. Terus paling ini kan dikasih lihat lewat monitor, yang monitor kan nggak se HD itu. Iya benar. Jadi agak nggak kelihatan jelas aja gitu. Warna juga kan nggak kelihatan, kabur gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau diliatin sedikit gitu, kayaknya lebih bikin kita ngilu ya sebagai penonton. Misalkan darah si pilot yang matinya mencerat gitu. Asik. Terlalu gore itu ya. Tapi jadi kayak kurang realistis ya. Padahal kejaran film ini adalah untuk realistis mungkin gitu ya. Bisa menghibur sih kata aku, bisa dinikmati banget gitu kalau kalian suka thriller yang sangat simple. Iya, buat santai-santai. Iya, benar. Dengan satu setting gitu ya, dengan penampilan Joseph Gordon-Levitt yang awet muda. Gila. Bener. Awet muda dan ya not bad juga sih. Maksudnya dia sebagai pilot gitu ya cukup meyakinkan lah gitu. Walaupun terakhir kapan gitu ya nonton dia main film, kayaknya udah lama banget gitu. Ingat dia tuh nonton film The Dark Knight Rises. Filmnya Batman itu udah lama banget itu. Kirain 500. Wah, itu lebih lama lagi, gila. Iya, makanya kapan coba kalian inget terakhir kali Joseph Gordon-Levitt main film gitu ya? Berapa skornya kalau dari kamu? Bukan 75. Apa itu? Aku 7 aja deh. 7 botol pecah. 7 botol dari pecah 10 ya? kalau aku. Oke. Kalau aku sih 75 aja. Sesuai. Karena cukup menghibur sebagai thriller yang simple, minimalis, dan efektif gitu ya. Bikin penonton senang aja pas nonton. Buat yang udah nonton silahkan komen juga menurut kalian film 7.500 ini gimana? Apakah ini thriller yang kalian damba-dambakan setelah kita pacak-klik nonton film? Pacak-klik. Atau biasa aja gitu ya. Silakan komen aja di bawah. Seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, komen, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Betul, dan beli baju Cinecrip ya. Linknya ada di deskripsi video. Silahkan beli karena akan ada desain terbaru yang sangat spektakuler. Wow. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.